Sama dalam damai Tuhan. Welcome juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian secara online. Happy New Year. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua kasih dan perhatian yang diberikan. Mulai dari sebelum Natal sampai tahun baru. Nggak bisa satu-satu dibalas lewat WhatsApp, DM, apapun. Tapi saya membaca dan hari ini saya ucapkan selamat tahun baru. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita belajar firman Tuhan. Ibadah onsite minggu depan tanggal 9 Januari tetap diadakan seperti biasa dan kita perlu melakukan registrasi. Bagi yang kesulitan karena belum memiliki barcode bisa skip halaman yang pertama dan lanjut ke halaman yang kedua. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang ada di onsite, saya tetap mengajak kita untuk sama-sama bergabung karena indah banget bersekutu bersama dengan teman-teman seiman. Dan yang kedua tentang perjamuan kudus, kami minta maaf karena belum bisa melakukan secara onsite untuk alasan keamanan. Untuk itu kami menyiapkan video, jadi Bapak Ibu Saudara nanti pulang bisa melakukan bersama keluarga. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, setelah doa berkat amin, itu videonya akan langsung ke perjamuan kudus. Karena intinya adalah mengingat, mensyukuri apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang ke GBI Gilgal, baik secara on-site ataupun online. Selamat datang, kami senang sekali, welcome to the family. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti beberapa kali, 4-5 kali dan belum memiliki gereja lokal, dan Bapak Ibu Saudara mau bertumbuh, kami mendorong untuk Bapak Ibu bisa ikut dalam family cell. Family cell adalah sebuah kelompok kecil di mana kita akan digembalakan, dimuridkan, dan ditolong untuk bertumbuh. Ada link yang tersedia dan Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan data dan tim kami akan melakukan tindak lanjut. Amin. Dan kita sekarang akan belajar firman Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Dan mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah. 2 kali lebih semangat GBI Gilgal. Dan tahun ini kita akan membahas tentang faith atau iman. Tentu bukan saya sendiri, akan dibantu oleh teman-teman pembicara yang lain. Dari luar GBI Gilgal, juga dari tim kita sendiri. Saya akan mengulang tentang visi GBI Gilgal dulu, karena bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru bergabung di tengah pandemi, di setiap awal tahun dan di pertengahan tahun saya selalu mengulang supaya kita ingat, karena orang lupa suka nggak ingat. Jadi kita tahu kenapa sih kita ada di GBI Gilgal. Bapak Ibu Saudara yang ada di GBI Gilgal, kita akan dibawa menjadi jemaat yang kuat dalam 5 area kehidupan. Yang pertama secara rohani. Yang kedua secara jasmani, karena kita mau Bapak Ibu Saudara bukan hanya kuat di dalam doa, di dalam firman, tapi tubuhnya sehat. Oleh karena itu kita juga praktekkan gaya hidup sehat, olahraga. Saya mulai lagi diet saya per kemarin, karena di pandemi sempat jebol-jebol begitu, tapi mau back on track lagi. Olahraganya sih jalan terus, tapi nyumpit sama nyendoknya jalan terus. Itu bahaya. Dan yang ketiga adalah kuat secara karakter. Keempat, kuat secara hubungan, relationship, family. Dan yang kelima adalah kuat secara keuangan. Nah, dari 5 hal yang Tuhan taruhkan menjadi visi GBI Gilgal, beberapa bulan yang lalu sebelum 2021 berakhir, saya doa sama Tuhan, 2022 nih jemaat mau dibawa kemana? Ada satu kata yang Tuhan taruh tentang iman, yaitu kuat secara rohani di area iman. Saya bilang, kenapa Tuhan bahas iman? Kayaknya jemaat Gilgal seterong semuanya. Tuhan bilang di tengah pandemi, ada orang-orang yang bisnisnya terpuruk dan mereka bilang, saya udah ikut Tuhan, udah setia, kenapa bisnisnya turun? Tapi di sisi lain ada yang bisnisnya baik, lalu bahkan cenderung bertumbuh. Lalu timbul semua pemikiran gini, tanpa Tuhan juga oke nih, gak ada kebaktian onsite, gak ada pelayanan-pelayanan, kita tetap maju. Nah itu bisa orang tuh kehilangan iman gara-gara diberkati juga. Susah hilang iman, berkati hilang iman. Apalagi yang online. Nggak bisa ngerasa kok rasanya nggak meriah ya. Pujian penyembahannya nggak ngangkat. Khotbah rasanya jauh. Akhirnya pelan-pelan mulai nggak ikut online. Komsel, family cell malas online. Kebaktian malas online.
Tuhan bilang mereka membangun imannya kemungkinan bisa di atas perasaan. Karena rasanya nggak enak, rasanya nggak ini. Sedangkan iman itu harus diuji saat tantangan datang. Ada banyak hal yang Tuhan jelaskan dan akhirnya saya ambil keputusan setelah saya sharing dengan kantor, dengan tim pastoral juga. Oke, kita akan bahas tentang iman. Jadi itu adalah latar belakangnya. Berapa banyak yang siap belajar tentang iman? Faith, iman, iman, iman. Tepuk tangan yang meriah dong untuk Tuhan kita yang luar biasa. So, bicara mengenai iman mungkin kita berpikir gini. Hah? Kita kurang percaya apa sama Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya dulu. Siapa yang di sini percaya sama Tuhan? Ya ampun banyak sekali. Tapi jangan GR, jangan sombong dulu. Karena di Yakobus, Alkitab bilang setan-setan juga percaya kepada Tuhan bahkan gemetar. Orang Kristen banyak yang percaya Tuhan buat dosa udah gak gemeter lagi. Kita kalah sama setan, setan lebih gemeter. Nah waktu kita bertumbuh pernah ingat lagu gini gak? Yesus pokok dan kitalah carang. Waduh ini generasi alfa semua nih, gak ada yang tahu. Tadi sampai yang kebaktian 1-2 sampai begini nyanyi. Coba, Yesus pokok dan ini udah segenap hati nih nyanyinya. Bagian berikutnya apa? Ini salah satu lagi kenapa perlu bahas iman. Selain setan juga gemeter, percaya sama Yesus sama gemeter. Gini, Yesus pokok, ya kan? Ini Yesus. Ya, pohon ada ininya lah ya, akarnya. Kita apanya? Carangnya. Semua tadi yakin percaya sama Tuhan yang nempel. Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Jadi ciri orang yang nempel sama Yesus beriman hidupnya ada apa? Buah. Pertanyaan. Ini lagu bukan karangan asal ya dari Yohanes pasal 15. Bukan aku yang ngarang sih lagunya. Selama pandemi ada buah nggak? Ada karakter yang bertumbuh nggak? Ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan nggak? Kita pakai talenta kita untuk melayani nggak? Nah, dari banyak pemikiran yang Tuhan kasih, akhirnya kita mengambil keputusan belajar tentang iman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam bahasa Inggris ada beberapa pengertian yang lebih jelas. Hebrew 11 verse 6, but without faith it is impossible to please Him. For he who comes to God, setiap orang yang datang sama Tuhan must believe that He is. And that He is a rewarder to those who diligently seek Him. Tema kita adalah 3 komponen iman. Kayak mobil kan ada komponennya kan. Salah satu komponennya hilang ya gak bisa jalan tuh mobil. Lalu handphone ini ada komponennya. Salah satu komponennya hilang gak bisa berfungsi dengan baik. Nah 3 komponen iman. Yang pertama, kalau kita mengatakan saya orang beriman, saya percaya Tuhan. Satu gedung angkat tangan, coba kita lihat. Yang pertama adalah percaya akan kehadiran Tuhan. Ayatnya ada di 6b. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Tadi yang angkat tangan bilang percaya Tuhan. Waktu saya selidiki, kata percaya itu punya 4 arti. Kata percaya. Yang pertama, percaya itu adalah respect atau hormat. Apa sih artinya respect atau hormat? Sebuah rasa di hati kita mengagumi seseorang atau pribadi karena kepribadiannya, karena kualitas orang tersebut, dan karena apa yang dia bisa buat. Saya ulangi, respect atau hormat adalah sebuah rasa di hati kita mengagumi seseorang karena pribadinya, karena kualitasnya, dan karena apa?
Karena apa yang dia bisa lakukan dalam hidup. Kita sering ngomong dan kita sering dengar orang bilang gini, saya respect banget sama dia. Saya respect banget sama ketua sel saya. Perhatian banget. Ulang tahun diselamatin, Natal diselamatin, sunatan diselamatin, anniversary diselamatin. Nggak pernah absen kasih kado, doain saya, perhatiin saya, kirim makanan. Tiba di sebuah Natal, ketua selnya nggak salamin dia selamat Natal. Dia bilang gini, saya hilang respect sama dia. Pernah nggak? Saya hilang respect sama suami saya. Gara-gara apa? Hal-hal kecil. Di sini menandakan bahwa kita respect sama manusia, manusia terbatas. Hari ini kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, artinya kita respect sama Tuhan. Pernah nggak Tuhan sekalipun mengecewakan kita, meninggalkan kita? Yang sering kita ninggalin Tuhan, kita kecewain Tuhan. Pertanyaannya, masih ada nggak saat kita doa, saat kita bisnis, saat kita berkeluarga, saat kita kebaktian, ada rasa hormat, ada rasa respect sama Tuhan. Seringkali biasa aja lah ya. Doa seenaknya, baca firman seenaknya. Itu arti yang pertama. Yang kedua, kesadaran. Orang yang gak sadar kan orang gak tahu apa-apa ya. Kalau orang sadar itu berarti dia tahu, dia aware. Bapak Ibu, seringkali kita jadi orang Kristen, kita sadar akan Tuhan cuma di gereja. Tuhan hadir, udah jangan berisik lu, udah jangan main handphone, Tuhan ada di sini. Keluar dari gereja, di rumah, maki istri. Masuk ke bisnis, dia lakukan apa yang dia mau. Mabuk jalan terus, nipu jalan terus, nyuri jalan terus, nilep jalan terus, ngomong kotor jalan terus, porno jalan terus. Kenapa? Nggak ada kesadaran akan Tuhan. Barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bukan sekedar ngomong saya percaya Tuhan. Loh, kita keluar gedung ini tanya aja. Tanya ada enci, engkau, abang, ade, ada siapa? Bang, percaya Tuhan? Percayalah. Masa tinggal di Indonesia nggak percaya sama Tuhan? Cuma percaya yang seperti apa? Percaya yang benar, yang pertama punya respect, hormat sama orang yang kita percaya. Yang kedua, kita punya kesadaran. Dimanapun kita berada, saya harus tunjukkan kepada Tuhan bahwa saya orang yang beriman. Selamat siang, selamat hari Minggu. Yang ketiga, bukan hanya kita respect, hormat, punya kesadaran akan Tuhan. Ada satu kata yaitu sungguh-sungguh. Tadi ada di situ kan? Di ayat yang ke-6 dikatakan apa? Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang olahraga sama olahraga sungguh-sungguh ada bedanya nggak? Orang yang diet sama diet sungguh-sungguh ada bedanya nggak? Beda lah, kelihatan dari mana coba? Hasilnya, proses tidak mengkhianati hasil. Mau lanjut agak dalam nih di sini nih. Berarti ada orang duduk di gereja yang sama, sama-sama doa, sama-sama muji Tuhan, sama-sama kelihatannya dengar firman, ada yang dengar doang, ada yang dengar sungguh-sungguh. Yang namanya sungguh-sungguh tuh komitmen. Saya itu mulai dari pandemi suka sepeda. Dulu memang udah bangun pagi, tapi sekarang bangun pagi double purpose. Doa dan naik sepeda. Jadi kalau saya mau naik sepeda, saya rapi. Saya bikin janji dulu sama beberapa teman, saya bilang jam 5.45 ya di BAB, Build a Bike misalnya. Berarti saya tahu, saya bangun selalu jam 4, saat teduh dulu. Saya bilang Pak Ali sama supir saya datang jam sekian ya. Periksa ban dulu, kempes atau enggak. Harus kuat dong. Terus yang monitor Garmin di sepeda harus saya charge dulu. Ya dong, udah dapat berapa kilometer, apalagi barusan Rafa 500 kan. Kalau udah gitu nggak nyala kan kesedihan kan. Jadi ini nyala dulu, udah di mana. Helm saya siapin matching nih. Kalau helmnya putih, sepatunya putih. Kaos kaki sepeda, ada bib jersey. Lihat cuaca, mendung atau enggak nih. Kalau mendung jangan pakai jersey warna muda, harus agak tua. Biar kalau kecipratan kita nggak sedih, susah nyucinya. Karena saya pernah kan nyuci pakai tangan tuh susah banget. Udah rapi semuanya, weker bangun jam 4, doa segala. Saya harus yakinkan. Saya bilang sama yang di rumah bantu, saya minta telur rebus. Karena untuk kekuatan kan, minum madu, telur rebus, kalau nggak pisang. Saya bilang tanya istri saya, Lus ada pisang nggak? Rapi banget. Satu saat saya lagi siap-siap mau sepeda, Tuhan bilang begini, hebat ya, sungguh-sungguh ya. Iya dong, saya bilang saya kan cyclist loh. Walaupun badan gak menunjukkan, tapi aku cyclist tuh, saya bilang gitu. Tuhan bilang seandainya
setiap orang cari Tuhan seperti dia naik sepeda. Kubrak. Keras sekali dia bicara, tapi saya udah saat teduh. Enggak, ini Tuhan bicara sama saya loh gitu. Jadi kok main sepeda bisa? Yang demam sekarang apa? Demam golf. Jam 5 pagi udah di lapangan golf. Apakah sungguh-sungguh kita di sepeda sama seperti kita sungguh-sungguh cari Tuhan? Orang beriman ditunjukkan dengan kesungguhannya. Yang terakhir, 4 aja kok. Yang pertama apa tadi? Respect, sadar akan Tuhan, sungguh-sungguh, dan terakhir mencari. Orang yang percaya itu dia mencari. Sekarang saya mau tanya, siapa yang percaya kripto bisa jadi kemungkinan currency masa depan dan prospeknya bagus? Angkat tangan. Terlalu personal Pak pertanyaan. Oke, siapa yang main kripto? Wah, kan lebih bersahabat, enak kan? Yang kaya gara-gara kripto banyak gak? Yang ambruk banyak gak? Jangan salahkan kripto. Kenapa? Karena ada orang yang berhasil dia cari tahu. Tiap kali, bro ajarin gue dong bro, ajarin. Dia cari karena dia tahu di situ ada untung. Amsal bilang begini, kalau orang mencari Tuhan seperti mencari perak dan mencarinya seperti mencari harta yang terpendam, maka dia akan mendapatkan pengertian takut akan Tuhan. Tuhan bilang banyak orang ngaku beriman tapi cari Tuhan tuh nggak kayak cari kripto. Kalau pakai perak kan, perak apa tuh diterjemahkan kripto. Baru nangkep. Ibu-ibu pernah cari barang-barang yang limited? Bapak-bapak pernah cari barang yang limited? Ibu-ibu cari tas yang susah didapat. Bapak-bapak cari jam tangan yang susah didapat. Tapi bro tolong deh bro, gue harus punya deh bro. Udah berapa gue tambahin dikit lah. Dia udah booking, udah gue tambahin 10 juta deh. Dicari sampai ketemu. Cari Tuhan sampai gitu gak? Saya tanya lagi, siapa di sini percaya Tuhan? Sebab barang siapa percaya kepada Allah, ini pengertian percaya. Respect, hormat, ada kesadaran akan Tuhan. Istri nggak lihat, dia sadar ada Tuhan. Sungguh-sungguh dan mencari Tuhan. Ini pengertian yang pertama. Komponen yang pertama. Yang kedua, kalau kita bilang beriman, yakinkan ada komponen yang kedua. Yakin akan karakternya. Kita main sama orang kan cocok-cocokan kan. Kok dia lebih dekat sama dia? Ya karena cocok. Orang kalau nggak cocok, mau dicocok-cocokin nggak bisa tuh chemistry gitu bahasa kerennya. Nah Tuhan tuh pribadinya asik banget. Ada orang ngaku percaya Tuhan, tapi nggak bisa deket sama Tuhan. Karena nggak yakin akan karakternya. Beriman tapi abal-abal imannya, KW. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Allah memberi upah. Allah nggak pernah menyiksa, Allah nggak pernah memaksa, Allah nggak pernah menuntut, Allah nggak pernah mengambil apa yang menjadi milik kita, yang akhirnya bikin kita susah. Enggak, Allah tuh memberi. Allah itu memberi. Itu nature-nya Tuhan, nggak bisa diapa-apain. Nah harusnya orang deket dong sama dia. Siapa di sini senang berkawan sama orang pelit? Kamu kenalin aku sama dia dong, kenapa? Dia katanya dengar-dengar orangnya pelit, aku pengen banget jadi sahabat dekat sama dia. Kan enggak, coba main sama orang murah hati. Nih bagi, lu pengen nih ambil gini, kan seneng kan? Itu Tuhan kita. Makanya kalau kita tahu karakter Tuhan kita, 2022 kita pengen dekat banget sama Tuhan. Karena dia murah hati banget, suka memberi, suka memberi, suka memberi. Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah seringkali enggak tuh jodoh Tuhan belum kasih. Mana aku belum kaya, aset aku belum sebanyak dia. Karena upah yang kita pikirkan beda dengan upah yang Tuhan maksud. Coba deh pertama kali baca ini. Dan Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Coba pasti dibayangkan kita apa? Cien. Ada 5 arti waktu saya cari apa sih artinya upah. Ketemu 5 arti. Yang pertama hidup. Hidup. Hidup, ini udah hidup, mau diupahin apa lagi? Gini, siapa yang tahu kapan kita mati? Saya kayak 3 hari lagi, nggak mungkin. Kita nggak ada yang tahu kapan kita mati. Tapi saat kita mati, kita punya tempat di surga, itu upah. Bukan hanya itu, roh kita yang mati dihidupkan. Saya dulu boro-boro ke gereja, bisa berapa kali khotbah?
Bisa tahan di satu gereja aja puji Tuhan. 1 jam gereja aja tuh udah puji Tuhan. Aduh nih nyanyi apa lama banget. Aduh tuh pendeta khotbah lama banget. Karena rohnya mati. Puji-pujian gak suka. Dengar firman ngantuk. Ke gereja kalau bisa gak ke gereja lebih enak lagi. Boro-boro melayani. 35 tahun yang lalu saya ngalami lahir baru. Sejak itu saya ngerti apa artinya hidup. Saya bisa doa. Saya rindu memuji menyembah Tuhan. Rindu nolong orang. Rindu melayani. Ada sebuah kehidupan saya rasa Tuhan benar-benar hidup. Jam 4 pagi setiap kali saya bangun saya bilang ini, Bapak, bang, hadirat Tuhan itu ada. Dimanapun saya baru dapat alat yang bisa dengar musik di atas kuping. Biasa di dalam kuping, ini di atas kuping guys. Jadi aku dengar Spotify, dengar khotbah, di situ saya ngerasa banget naik sepeda Tuhan hidup banget. All my life you have been faithful. Sama-sama. All my life you have been so good. And every breath that I am able of the goodness of God. Itu hadirat Allah. Terus semangat sepeda jalan pagi itu rasanya Tuhan hidup banget. Itu upah dari Tuhan. Yang berikutnya apalagi terang. Mau tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Selain hidup dia kasih kita upah yang namanya terang. Loh Pak, hidup emang penting. Loh buat apa kita punya seluruh dunia tapi kita gak punya hidup yang kekal, mati masuk neraka. Punya uang tapi gak punya kehidupan. Terang bicara apa? Di usia saya sekarang yang tahun ini masuk ke 49, sebentar lagi. Saya banyak ketemu masalah. Mesti diapain ya? A atau B? Maju atau mundur? Terus atau batal? Gimana ya cara jawab orang itu? Gelap. Tapi saya ingat Yesus, dia katakan akulah terang dunia. Barang siapa berjalan mengikuti aku, dia tidak akan berada dalam kegelapan. Setiap kali saya bertanya, dia menjawab, ada terang, ada terang, ada terang. Ada saat di mana saya rasa, udah ini the end, ini akhir. Jalan terus, maju terus, ada sampai sekarang. Dan saya percaya dunia mau bikin ramalan. Ini semuanya artikeling penuh dengan ramalan. Ekonomi 2022 begini. Covid nanti ada varian lagi yang katanya Omikron kawin. Terserah dia mau kawin sama siapa, mau beranak cucu sama siapa. Aku mengikuti terang yang ajaib. Namanya Yesus. Gak ada yang bisa memisahkan kita. Kegelapan gak bisa memisahkan kita. Itu upah. Mau punya duit, kalau gelap buat apa? Yang ketiga, kasih. Firman Tuhan bilang gini, hari-hari terakhir kasih menjadi dingin. Suami istri dingin, anak orang tua dingin. Banyak gak? Banyak banget. Persahabatan dingin, gereja dingin, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kalau kita beriman, upah yang Tuhan taruh adalah kasih. Bapak Ibu, kekayaan yang paling besar apa sih dalam hidup? Kasih. Karena kita punya Yesus, kita punya kasih. Sabar, murah hati, tidak cemburu, menutupi kesalahan orang lain, sabar menanggung segala sesuatu. Itu upah dari Tuhan. Bayangin ya, kita sukses, karir tinggi, ganteng, cantik, duit banyak, tapi punya musuh banyak. Mana enak hidup kayak gitu? Kita mungkin gak sehebat orang lain, di mana-mana punya teman. Senengnya main sama dia. Orangnya baik, adem rasanya, anget rasanya. Di mana? Tuh di Gilgal gitu. Penuh sama orang-orang beriman. Kita orang biasa, tapi kita punya upah yaitu kasih itu. Orang senang deket sama kita. Bapak Ibu, saya baca artikel katanya Apple, ini aku nggak ngarang loh, bukan gosip. Ada tadi pagi beritanya. Apple berusaha menaikkan gaji dan memberikan saham kepada karyawannya karena takut pada pindah ke metaverse. Jadi berlomba metaverse lagi perlu banyak orang. Ternyata waktu saya baca Google, apa sih yang membuat orang betah di sebuah tempat pekerjaan? Ternyata gaji nggak ada di urutan nomor 1. Ada di sekian, nomor 6, nomor 7. Google aja, nanti pulang Google. Yang pertama apa? Kenyamanan bekerja karena ada kasih. Dia rasa bosnya nggak nganggap ini jadi company, tapi kayak keluarga. Itu survei dunia loh. Kasih dibutuhkan di mana-mana. Dan itu upah yang Tuhan kasih sama kita. Apalagi yang berikutnya persekutuan ilahi. Ini mah upahnya beda semua sama yang saya ngarepin. Makanya kita suka kecewa. Imannya gak bertemu. Mana nih upahnya? Mana nih upahnya? Salah nangkep. Upah yang berikut persekutuan ilahi.
Bapak Ibu pernah dengar ungkapan gini nggak? Pengen tahu hidup dia ke depan, lihat aja teman-temannya sekarang. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Udahlah, itu kita tahu tentang friendship kan. Pernah dengar nggak yang orang rusak gara-gara berteman salah? Tapi ada orang yang maju karena punya teman yang oke banget. Banyak. Yesus siapanya kita? Sahabatnya kita. Saya ketemu berbagai macam orang lah. Saya punya banyak teman, saya senang berteman. Ketemu presiden pernah? Pernah presiden. Udah dipesenin, jangan ngomong macam-macam. Salaman jangan ditekan tangannya. Foto jangan foto. Kan gini, fotoin nggak bisa. Jadi difoto dari istana kepresidenan. Datang nggak boleh telat. Pokoknya dia telat atau nggak telat, pokoknya kita udah di situ aja duduk manis. Dia makan juga jangan kayak orang nggak pernah makan. Pokoknya diajarin caranya udah. Ketemu presiden udah. Ketemu gubernur udah. Jenderal udah. Wali kota udah. Siapa lagi? Udah ketemu. Senang nggak? Senang banget. Bangga nggak? Bangga banget. Tapi waktu saya ketemu sama Yesus, beda. Nggak ada yang bisa menggantikan persekutuan saya dengan Tuhan. Asik banget. Anytime dimanapun, saya di pesawat, saya di rumah, saya dimanapun. Kemarin malam tahun baru, saya bilang habis makan malam di rumah, yuk kita tutup tahun mulai dengan kebaktian sama-sama. Awal tahun mulai kebaktian sama-sama. Udah, papa mama saya lagi tinggal di rumah. Anak saya sama istri saya udah nyembah aja, saya main gitar. Aduh, ya nggak bisa kemana-mana. Jam 9 saya udah tidur, saya gue bingung kenapa tambah lama tidur, tambah pagi ya. Jam 9 udah tidur. Saya bilang perasaan belum 60 umurnya. Udah habis makan, doa kita tidur. Tapi yang namanya hadirat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, nggak bisa digantikan dengan apapun. Dan satu hal yang saya belajar, kita ketemu orang penting, belum tentu orang itu bisa nolong kita, bisa backup kita, bisa kasih apa yang kita harapkan. Tapi kita ketemu sama Tuhan, sebuah hadiah di mana orang lain gagal, Tuhan kita nggak pernah gagal. Orang lain nggak tepat janji, Tuhan tepat janji. Itu upah dari Tuhan. Jadi sekarang mau ketemu orang nggak bisa, mau ada koneksi dengan dia nggak bisa, nggak kecewa. Aku punya koneksi raja di atas segala raja. Yang kelima, apa sih upah dari Tuhan? Keserupaan dengan Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan. Sekarang lagi zaman medsos kan, pasti ada dong wanita yang kita kagumin di medsos. Ini untuk ibu-ibu ya, bukan bapak-bapak ya. Bu, pernah nggak pikir, aduh kalau body saya kayak dia ya. Rambutnya kayak dia, kulitnya kenceng, nggak ada kerut. Makanya kenapa kalau produk-produk suka pakai endorsan kan, ya kan? Bapak-bapak sekarang jujur, pernah nggak waktu lihat di medsos? Pernah. Kenapa saya nggak bisa kurus kayak dia? Pernah nggak? Nggak gaul nih, susah nih kebaktian ini nih. Kita pengen banget, atau gini deh. Ngeliat orang-orang hebat, Warren Buffett, Jeff Bezos, siapa lagi? Elon Musk. Doanya Tuhan, aku pengen banget kayak si Elon. Pokoknya udahlah kita, pokoknya Elon ngapain kita, oh Elon jangan begini. Kita ikut itu IG-nya semua. Suatu saat kita berpikir jadi Elon. Bahkan mungkin ada yang hamil udah siapin nama Elon. Terserah. Tapi gini, bisa gak jadi kayak Elon? Bisa. Tapi itu bukan upah dari Tuhan. Upah dari Tuhan adalah keserupaan dengan Tuhan. Karena Tuhan kita sempurna, karakternya sempurna. Nah, terus istri kita bilang gini ya, iya kalau dia serupa Yesus tapi dompetnya gak kayak Elon kan gue berat juga pastor, begini. Waktu kita jadi serupa dengan Yesus, jujur gak? Jujur. Komit gak? Tanggung jawab gak? Kreatif gak? Inovatif gak? Itu kan semua Yesus punya. Kira-kira siapa yang gak mau bisnis sama dia? Kalau dia profesional, siapa yang gak mau hire dia? Istrinya bahagia gak? Bahagia. Itu lebih dari uang. Saya udah di umur segini ya. Makan ya rata-rata udah cobain lah ya. Orang bilang enak. Saya gitu kan mau pergi kemana makan enak apa kasih list saya cobain semuanya. Kecuali teman saya belum pernah cobain. Nah, makan udah lah ya. Travel udah lah ya. Eropa udah, Amerika udah, Australia udah. Udah lah. Mau pakai barang apa? Ya udahlah. Mau pergi kemana? Udah. Tapi ada satu titik yang saya rasa udah gak pengen lagi ya. Lihat pengen ada boleh. Enggak apa-apa. Cuma satu yang saya ingin. Saya pengen ngalami hadirat Tuhan. Saya pengen ngalami itu gimana hidup saya jadi berkat. Itu upah dari iman yang kita nggak pernah pikirkan.
Yuk masuk 2022, jangan pikirannya upah tuh cian. Tambah kaya, tambah maju, tambah sukses, tambah makmur. Salah nggak? Nggak salah. Tapi pikirkan kelima upah ini. Hidup, terang, kasih, kesesuaian ilahi, keserupaan dengan Kristus. Saudara belajar sesuatu? Amen. Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Percaya akan kehadiran Tuhan. Yang kedua, yakin akan karakternya. Yang ketiga, yang terakhir saya selesai di sini. Ibrani 11 ayat 1. Percaya yang tidak kelihatan. Komponen iman yang ketiga, percaya yang tidak kelihatan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di zaman ini mana bisa orang semuanya mainannya virtual kok. Lihat dulu, lihat Instagram, harus lihat dulu. Tapi Tuhan bilang enggak. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat, tapi kita percaya. Itu iman. Kalau Bapak Ibu Saudara mau jadi orang yang beriman dan nuntut, lihat dulu baru kau percaya. Nggak bisa. Itu udah beda. Paulus bilang sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara, kita bisa ada di gereja lama, bisa teman dekat dengan koordinator, ketua sel, teman dekat dengan Juan Mogi, belum tentu kita orang yang beriman. Masih ingat Thomas, murid Yesus? Kan Yesus kan disalib kan, dipaku, lambungnya ditusuk kan, terus dia bangkit. Waktu dia bangkit, dia menampakkan diri sama murid-muridnya. Thomas pas nggak ada. Teman-temannya cerita, Mas, Yesus bangkit tuh, nampakkan diri. Ah, nggak mungkin. Yesus Mas, nggak percaya. Thomas bilang apa? Sebelum aku ketemu, aku cucukkan jariku di tangan yang berlubang dan lambungnya, aku nggak akan percaya. Udah. Dalam sebuah pertemuan, Yesus datang. Dia bilangnya, Thomas, ini aku nih. Nih, ayo, ini tusuk nih. Tusuk jariku, ini ada lubangnya, ini lambungnya nih, tusuk. Terus Yesus ngomong sebuah perkataan yang merubah kehidupan saya. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, siapa lagi ngadepin masalah sekarang? Nggak ada jalan keluar, burem, gelap, nggak tahu harus ngapain, udah jatuh tempo, jodoh nggak datang-datang, utang udah harus dibayar, pintu belum kebuka, berat banget. Hari ini percaya walaupun kita belum melihat. Nah, gimana bisa percaya? Ada bukti kata firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Buktinya adalah firman Tuhan. Kalau kita rasa, Pak saya nggak sanggup percaya lagi, dengar firman. Dengar firman. Kalau dengar firmannya setiap hari Minggu, seminggu sekali, iman mingguan. Kuat nggak iman mingguan? Orang masalah datang tiap hari, dengar firmannya sekali. Iman mingguan ngadepin masalah harian. Mana bisa? Siapa yang pengen kuat setiap hari? Ya dengar firmannya harian. Dengar firman setiap hari, imannya harian. Makanya kenapa saya bangun jam 4 pagi, duduk, dengar. Duduk, dengar. Itu yang membuat iman kuat. Masalah ada. Pastor juga manusia punya masalah. Sebab hidup kita adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Nah, kenapa sampai saya yakin banget? Saya cerita pengalaman terakhir, masih boleh nggak ya? Oke, saya gambar dulu. Kita coba ganti papan kosong. Ini manusia, anggap ini Juan Mogi, JM. Jemaat Gilgal pasti tahu semuanya, manusia hidup terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah sama-sama, yang ketiga adalah tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa terdiri dari apa aja? Pikiran. Yang kedua apa? Perasaan. Dan yang ketiga adalah kehendak. Nah, tubuh terdiri dari apa aja? Panca indera kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Salah satunya adalah mata. Komponen iman yang ketiga adalah tidak melihat namun percaya. Iman letaknya di roh, jiwa, atau tubuh? Di hati. Pastor nanya jebakan. Iman letaknya di hati, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Iman ada di hati. Hati itu apa sih? Hati itu gabungan roh sama jiwa. Ini membentuk yang namanya hati. Orang yang belum lahir baru, rohnya itu mati. Sehingga iman itu gak bisa bertumbuh. Dengar firman, teori. Dengar firman, sejarah. Saya tuh orangnya dulu gak bisa nih poin yang ketiga.
nggak lihat tapi percaya. Jadi saya dijelasin tentang Yesus, saya bilang gini, Yesus tuh apa ya? Allah tuh apa? Orang tuh apa? Allah tuh roh. Roh tuh kayak gimana? Setan gitu. Terus papanya roh, kalau Juan Mogi kan papanya Wemogi. Wemogi punya papa lagi. Kalau kucing beranak kan ada jantan ketemu betina lahir anak. Ini Tuhan anaknya siapa? Dijelasin sampai doer pun saya nggak percaya. Sampai satu saat saya dibawa ke sebuah kebaktian, saya dengar firman. Bicara tentang Nikodemus. Pernah dengar cerita tentang Nikodemus nggak? Bapak Ibu masih boleh 5 menit lagi nggak? Boleh. Nah, Nikodemus dia pengajar firman, pengajar Taurat, terus pemimpin agama. Dia bilang sama Yesus, Yesus kamu ngajar, tapi kok ada bukti, ada mujizat. Aku ngajar, aku nggak lihat apa-apa. Yesus bilang ini, Nikodemus kan panggilannya Nik. Kalau kamu mau lihat kerajaan Allah artinya semua yang ada di firman Tuhan digenapi. Siapa yang ingin lihat kerajaan Allah dalam hidupnya? Kamu harus dilahirkan baru. Itu persis kayak saya, lahirkan baru, udah segede gini masuk lagi ke rahim ibu, gimana? Nah saya nggak jelaskan prosesnya karena waktu, tapi Tuhan bilang gini aja deh, kamu percayanya seperti gini. Angin, kamu kan nggak tahu datang dari mana, dia pergi kemana, tapi kamu dengar bunyinya kan. Dek, saat saya dengar itu kelahiran baru terjadi. Saya kasih ilustrasi ya. Bapak Ibu, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Ini kertas putih, bergerak nggak? Diam ya, diam. Yesus jelasin ke Nikodemus, lahir baru tuh seperti angin yang bertiup, nggak tahu dari mana datang, nggak tahu dari mana pergi, tapi kamu mendengar suaranya. Bisa dengar suara anginnya? Ini kertas dilambangkan hidup kita. Yang tadinya diam, setelah kena angin, dia mulai bergerak. Mulai ada perubahan. Saya jelaskan maksud ilustrasi ini. Kok nggak mau mati dia? Tadi saya dijelasin Tuhan kan susah setengah mati. Tuhan kayak gimana? Karena saya mesti lihat dulu. Tuhan bilang, kalau sampai lihat susah kamu ngalamin aja deh. Saya duduk di paling depan. Waktu firman disampaikan tiba-tiba kayak ada aliran panas turun. Penuh, terus badan jadi enteng, plong. Yang anehnya ya, dulu ke gereja males. Kalau bisa gak ke gereja, doa males, baca firman boro-boro. Melayani apalagi. Pulang dari kebaktian itu, begitu saya kena angin yang saya nggak tahu datangnya kapan dan saya tahu itu Tuhan. Karena anak 14 tahun tiba-tiba gini, pengen doa, pengen baca firman, bacanya Alkitab terus. Hobinya sekarang apa? Ke toko buku, beli buku-buku rohani. Pelayanan apa aja, pokoknya orang masukin bed saya ikut, gulung kabel saya ikut, ngangkat barang saya ikut, di gereja dan 6 kali kebaktian teman-temannya saya ikut. Anak 14 tahun. Saya tahu kertas yang tadinya mati, bam, kena zaman Tuhan berubah. Oh, saya bilang ternyata kalau kita mau coba ngerti Tuhan, lihat dulu, baru percaya nggak bisa. Di titik itu saya ngerti, itu 35 tahun yang lalu. Jadi mulai saat itu Tuhan ngomong apapun dalam firman, karena aku pernah ngalami 35 tahun lalu, saya percaya. Dokter bilang nggak bisa punya anak, Tuhan bilang beranak cucu penuhi bumi. Yes Lord, kamu akan jadi hamba Tuhan ini dipakai luar biasa. Ngomong aja belepotan, saya bilang yes Lord, amin aja dulu. Kamu akan dipakai, keuanganmu akan melimpah, memberkati banyak. Yes Lord, duit kosong. Nggak lihat apa-apa, tapi saya percaya. Makanya setiap kali saya baca firman Tuhan, Tuhan ngomongin, ih kok ke hati jadi rema. Amin, amin, yes. Udah lihat belum? Kalau kita banyak dengar firman Tuhan, kita akan lihat Tuhan lebih besar dari masalah. Kalau jarang dengar firman Tuhan, imannya kecil, kita lihat masalah lebih besar dari Tuhan. Saya selesai, jadilah orang yang beriman. Percaya bahwa Tuhan ada, yakin akan karakternya. Yang ketiga, percaya walaupun tidak melihat. 2022 akan jadi tahun yang terbaik untuk kita semua. Bangkit berdiri, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Aku percaya.